Welcome back to my channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini kita akan bahas yaitu tentang apa itu DJP online ya, terus kemudian bagaimana cara pembuatan ID billing, terus kemudian bagaimana cara melakukan pelaporannya untuk teman-teman yang mungkin saat ini baru memiliki NPWP, terus kemudian bingung cara login di DJP online, terus kemudian cara buat ID billing, terus kemudian cara pelaporannya. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya, agar pada saat kita ada update video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Untuk step awal ya, ketika teman-teman yang mungkin baru bikin NPWP atau pemula gitu ya, yang terus pengen tahu cara pelaporan pajak dan kemudian cara cross check di DJP online-nya itu seperti apa. Untuk step awal yaitu pastikan dulu teman-teman sudah melakukan pengajuan EVIN ya. Jadi itu adalah kunci awal untuk masuk ke DJP online. Jadi teman-teman untuk yang masih punya NPWP terus belum ada EVIN, silakan teman-teman bisa ngikutin cara tutorial pendaftaran EVIN secara online, yaitu untuk video tutorialnya, linknya ada di atas ya, teman-teman bisa di situ. Terus kemudian jika teman-teman sudah dapat EVIN-nya, terus kemudian teman-teman tinggal registrasi ya, registrasi EVIN. Karena pas begitu dapat EVIN itu sendiri, itu tidak serta-merta itu langsung aktif, teman-teman harus mengaktifkannya dulu. Nah, untuk pengaktifannya itu teman-teman juga bisa lihat video saya yang sebelumnya atau bisa lihat link di atas. Oke, jika teman-teman sudah melakukan registrasi ya, untuk sudah mendaftarkan EVIN, sudah mendapatkan EVIN, terus kemudian sudah registrasi. Nah, teman-teman bisa masuk ke ini ya, masuk ke djponline.pajak.go.id. Di sini saya logout dulu. Nah, di sini ketika masuk ke menu awal djponline.pajak.go.id, maka kita dihadapkan dengan login ya, terus kemudian kata sandi, terus kemudian kode keamanan. Nah, di sini ada di bawahnya adalah ada kata-kata lupa kata sandi. Jadi pastikan dulu ketika teman-teman sudah punya EVIN ya, sudah punya EVIN, terus kemudian kalau bisa disimpan ya, karena EVIN itu sendiri untuk satu orang satu, dan itu sifatnya kayak mengikat ya. Nah, EVIN itu akan selamanya tetap sama EVIN-nya, nomornya. Terus kemudian untuk teman-teman yang tadi barusan yang ketika sudah punya EVIN terus belum registrasi, teman-teman bisa klik link di sini ya, belum registrasi. Atau mungkin teman-teman belum menerima email aktivasinya ya, ketika pada saat registrasi terus kemudian belum ada link aktivasi yang masuk untuk pengaktifannya. Ya, teman-teman bisa klik link di sini. Terus kemudian jika teman-teman yang belum punya NPWP, teman-teman juga bisa daftar NPWP secara online di sini. Atau mungkin teman-teman bisa lihat link di atas juga tentang tutorial cara buat NPWP. Makanya sekarang subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi tentang perpajakan yang kita berikan. Oke, dan di sini untuk ini loginnya, teman-teman bisa masuk menggunakan NPWP ya, nomor NPWP-nya. Nah, setelah nomor NPWP itu teman-teman masukkan, silakan teman-teman masukkan kata sandi pada saat teman-teman registrasi ya. Itu kan kita suruh masukkan kata sandi. Nah, setelah masukkan kata sandi, kita bisa masukkan kode keamanannya. Setelah teman-teman masukkan kode keamanan, kita bisa klik login di situ. Nah, di sini ketika kita pada saat login, maka kita dihadapkan dengan NPWP elektronik. Jadi, teman-teman yang mungkin masih bingung apa itu NPWP elektronik, NPWP elektronik itu sendiri adalah terobosan dari DJP online ya. Ini kurang lebih sudah berjalan antara 2 bulanan, itu NPWP elektronik. NPWP elektronik ini sendiri bisa dikirim ke email teman pajak, sobat pajak ya. Jadi, ketika butuh NPWP elektronik, ini fungsinya untuk apa sih? Ya, fungsinya untuk transaksi elektronik gitu. Jadi terus kemudian apakah yang fisiknya itu masih berfungsi? Masih, karena ini untuk NPWP dan alamat itu sesuai dengan yang fisiknya juga. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke dashboard ya. Nah, dashboard itu sendiri adalah
Di situ ada info pajak ya, info nama PKP-nya, terus kemudian ada alamat, terus kemudian ada KPP terdaftar, dan di situ juga ada akun representatif atau AR ya, terus kemudian ada email yang terdaftar. Nah, terus kemudian di sebelah kanannya itu ada riwayat pelaporan. Jadi teman-teman yang mungkin sudah pelaporan terakhir itu apa, nanti di sini akan muncul historisnya lah. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke menu profile ya, di mana di situ di menu profile itu ya karena profil wajib pajak, maka di sini adalah identitas wajib pajak. Terus kemudian ada NPWP, terus kemudian ada NIK pekerjaan, terus kemudian ada alamat, terus kemudian ada tempat tanggal lahir, terus kebangsaan, terus nomor handphone. Jika teman-teman mungkin nomor handphonenya udah ganti terus mau dimasukkan, silahkan di sini bisa diubah profilnya. Nah, di sini bisa diedit tuh. Untuk pekerjaan ini nggak bisa ya. NIK juga nggak bisa diblok dari DJP online. Untuk alamat juga sama. Yang hanya bisa dirubah adalah nomor handphone dan alamat email. Jadi ketika teman-teman alamat emailnya sudah berubah, teman-teman bisa merubahnya lewat sini. Nah, terus kemudian jika teman-teman ngerasa kata sandinya sudah katakanlah pengen diganti gitu, yang lebih baru, yang lebih fresh lagi, nah teman-teman bisa rubah di sini ya, ubah kata sandi. Silakan masukkan kata sandi yang masih aktif, terus kemudian silakan masukkan kata sandi baru, terus kemudian yang terakhir adalah diisi kode keamanan. Nah, terus kemudian di bawahnya lagi adalah aktivasi fitur layanan ya. Aktivasi fitur layanan itu sendiri kita bisa pilih sebagai wajib pajak kita menggunakan apa. Kalau memang kita ada transaksi PP Pasal 23 atau e-Bupot ya teman-teman tinggal checklist saja. Jika ada e-objection ya teman-teman bisa lihat aja. Terus kemudian e-PHTB juga ada, info KSPP dan lain-lain. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa googling apa itu e-Bupot, terus atau mungkin teman-teman bisa lihat di video saya yang sebelumnya tentang e-Bupot. Oke, dan itu setelah masuk ke profile ya, kita bisa masuk ke menu bayar, dan dimana di menu bayar ini adalah fungsinya untuk kita membuat ID billing. ID billing itu apa sih? ID billing itu kalau mungkin teman-teman yang historis yang lama itu SSP, surat setoran pajak. Dan sekarang tuh sudah menggunakan ID billing lebih mudah ya. Jadi kita bisa menghemat kertas juga. Karena dulu kalau pas SSP kan itu ada 5 lembar ya, dan itu harus ditulis tangan ataupun di print gitu. Nah, di sini ada ID billing, kita bisa klik ID billing. Nah, untuk pengisian ID billing ini akan muncul ya nama NPWP, terus kemudian alamat dan lain-lain, terus kemudian tinggal teman-teman pilih jenis pajaknya ya. Kalau teman-teman orang pribadi ya silakan diisi pajak kayak pasal 25 orang pribadi, terus kemudian jenis setorannya. Nah, itu apa aja silakan teman-teman isi di situ. Kita skip aja. Terus kemudian di sini ada menu lapor ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang mungkin mau melaporkan SPT tahunan orang pribadi atau badan atau perusahaan, nah adanya di menu sini ya. Nah, terus kemudian jika menggunakan e-filing atau yang dengan aplikasi SPT yang di SPT pasal 21, 23, 4 ayat 2, terus yang lain-lain bisa menggunakan menu e-filing atau bisa menggunakan e-form ya, formulir. Jadi dia formulir dari SPT elektronik. Nah, terus kemudian di bawahnya ada pra pelaporan ya. Di sini pra pelaporan Anda tidak memiliki otoritas mengakses menu ini, di mana pra pelaporan itu sendiri adalah e-Bupot. Karena tadi pas di profile itu e-Bupot kita nggak checklist ya, maka pra pelaporan itu tidak muncul. Nah, di sini untuk teman-teman yang mungkin sudah melaporkan SPT tahun 2000, katakanlah 2018 atau 19 atau mungkin tahun 2016 gitu. Terus kemudian tanda terimanya itu hilang, teman-teman bisa masuk ke menu e-filing sini ya. Nah, terus kemudian nanti kita masuk ke menu e-filing. Nah, nanti di sini ada arsip SPT, terus kemudian buat SPT, draft SPT dan bantuan. Nah, di situ dimana nanti arsip SPT yang kita sudah lapor secara online nanti akan muncul di sini semua. Ini maaf kayaknya jaringan internetnya agak melambat. Dan untuk pembuatan pelaporannya, jika teman-teman mau pelaporan, teman-teman bisa masuk ke buat SPT di sini. Terus kemudian jika ada SPT
yang katakanlah kurang lengkap atau apa, dia akan masuknya ke draft SPT. Jadi ketika teman-teman sudah ada di draft SPT, misalnya mau pelaporan di tahun 2020, terus kemudian SPT tidak lengkap, maka teman-teman cek di draft SPT sini, teman-teman bisa lengkapi dari situ atau hapus dan posting ulang dari buat SPT. Nah, setelah itu kita lanjut ke di sini ada layanan ya. Nah, layanan itu sendiri yang tadi yang sesuai dengan profile di situ yang kita ubah menu layanan. Ketika kita tadi kan ada kita checklist 3 ya, 3 menu, maka di sini akan muncul 3 menu. Ketika kita checklist semua, maka di sini juga akan muncul semua. Oke, sampai sini dulu yaitu tentang tutorial cara login DJP online, terus kemudian menu-menu apa aja yang ada di dalam DJP online, terus bagaimana cara loginnya untuk teman-teman yang mungkin baru punya NPWP dan bingung untuk pelaporannya dan bingung untuk menu-menu apa aja yang ada di DJP online. Nah, mungkin dengan video ini bisa membantu teman-teman yang mungkin belum tahu tentang DJP online. Oke, sebelum saya tutup, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya, agar pada saat kita ada update video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi pemberitahuannya. Dan teman-teman jika butuh jasa konsultan pajak untuk SPT orang pribadi ataupun SPT badan, ataupun pelaporan pajak bulanan, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang ada di channel informasi kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.